Sikat gigi di tengah malam dikejutkan oleh ketukan pintu yang mendesak, dan aku membuka pintu dengan tiba-tiba. Tetapi aku tidak menyangka bahwa dalam sedetik berikutnya, seorang wanita cantik dan dingin muncul di pelukanku. Bahkan bermanja-manja di pelukanku. Kakak, aku dengar kamu mau memelihara anak kucing. Maukah kamu memeliharaku? Suara ketukan pintu terdengar di larut malam. Aku menggigit sikat gigi dan berjalan ke pintu. Siapa itu? Sebuah suara familiar terdengar dari luar pintu. Lembut dan menyenangkan. Dengan sedikit senyum. Kakak, ini aku berdiri di luar pintu. Seorang gadis berpakaian putih. Dia meletakkan satu tangan di kusen pintu. Saat pintu terbuka, dia menatapku sambil tersenyum dengan tenang. Dia adalah Yunyun, adik tetanggaku. Sejujurnya, aku sudah lama naksir dia. Aroma samar alkohol memenuhi udara. Aku segera membuang sikat gigi dan membantunya. Kamu minum? Orang ini biasanya tidak minum teh, kenapa? Tiba-tiba pergi minum. Dia melangkah masuk, menutup pintu dengan satu tangan, dan tangan yang lain menjulur. Membantuku menyeka pasta gigi di sudut mulutku. Kakak, aku terlalu banyak minum. Kepalaku agak sakit. Orang ini bermanja-manja dengan suara lembut. Ditambah dengan wajahnya yang polos. Aku benar-benar tidak bisa menolak. Aku dengan sedih menariknya masuk. Mataku menyapu wajahnya yang sedikit memerah, berapa banyak yang diminum, belum selesai bicara. Dia tiba-tiba jatuh ke arahku, aku terkejut. Segera mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Seluruh tubuhnya menekan tubuhku. Membuatku mundur 2 langkah. Dan kemudian bersandar di sudut dinding bersamanya. Dia membenamkan wajahnya di leherku. Panas napasnya menyapu kulitku. Aku menyusutkan leherku. Tetapi tindakan ini tampaknya malah menstimulasi. Dia terkekeh pelan, memelukku erat-erat. Berapa banyak alkohol yang diminum orang ini? Yunyun biasanya gadis yang sangat baik, sangat baik. Aku jelas-jelas menginginkannya. Tetapi menahan diri selama beberapa tahun dan tidak berani bertindak. Karena takut membuatnya takut, DLL. Menempatkan setengah berat badannya padaku. Aku bisa merasakan panas tubuhnya bahkan melalui 2 lapis kain. Kakak. Dia merendahkan suaranya. Menyuruhku menggosokkan wajahku di leherku. Sangat mirip dengan anak kucing yang baru lahir yang pernah kupelihara. Apakah kamu menyukaiku? Yunyun? Tiba-tiba bertanya seperti ini. Membuat jantungku berdebar kencang. Suka berpikir dia terlalu banyak minum. Jadi seperti membujuk anak kecil. Membujukku? Menganggapmu sebagai adik perempuan. Tentu saja kakak menyukaimu. Namun, begitu kata-kata itu diucapkan, Yunyun tiba-tiba mengangkat kepalanya. Menatapku dengan tenang. Ekspresinya sangat serius. Aku tidak mau menjadi apa-apa. Adik perempuan. Sambil berkata, dia melingkarkan satu tangannya di leherku. Tiba-tiba menciumku. Baru setelah bibirku merasakan sentuhan hangat, aku hampir bereaksi. Yunyun. Dia menciumku. Dengan ciuman yang sudah lama kurindukan. Secara bertahap menarik kesadaranku. Aku mempertahankan posisi semula. Bahkan tidak berani bergerak sedikit pun. Bukannya aku takut Yunyun akan melakukan apapun. Terutama karena aku takut aku tidak bisa menahan diri. Takut langsung mengambil keperawanannya. Namun, aku tidak bergerak, tetapi wajah Yunyun bergerak. Terus-menerus menggosokkan diri di leherku. Napasnya jatuh di leherku. Sangat gatal. Aku hanya dengan sabar membujuknya Yunyun. Lepaskan aku dulu. Kenapa? Suaranya terdengar di telingaku. Kakak yang tertekan tidak menyukaiku lagi. Suka tetap suka. Bagaimanapun, bukankah ini lebih baik? Namun, aku belum memikirkan bagaimana cara menjawabnya. Yinyin tiba-tiba mendongak menatapku. Kami sangat dekat. Matanya berbinar. Membuat jantungku berdebar kencang.
Yinyin hari ini sepertinya berubah menjadi anak kucing kecil. Dengan suara lembut, setiap panggilan, kakak, membuatku panik. Aku dengar orang berkata kau menyukai anak kucing kecil. Aku memang mengatakannya. Tapi tidak. Tapi Yinyin sekali lagi membungkamku dengan mulutnya. Kulit putih cantik. Tubuh bagus. Dan gadis yang sudah lama kuidam-idamkan. Benar-benar berinisiatif seperti ini, gigit gigimu Yinyin. Ini kau yang berinisiatif menggigitku, jangan salahkan kakak. Aku mulai bertindak. Lalu aku mendorong Yinyin menjauh. Pandanganku menyapu sudut bibirnya yang berkilauan. Tersenyum, memeluknya dan berbalik menuju kamar tidur. Yinyin tertegun sejenak. Lalu tertawa masuk ke kamar tidur. Menutup pintu, aku melempar sandal. Dan membuat Yinyin pingsan di ranjang. Namun, Yinyin hari ini sangat aktif. Dalam mimpinya, aku dengan mudah membuka tipisku di tubuhku. Tidak bisa membiarkan anak kucing kecil berbalik menggodaku. Ini adalah batas terakhirku sebagai seorang kakak. Di dalam, aku meraih Yinyin. Mendorongnya ke ranjang di malam hari. Aku bermimpi, di dalam mimpi. Yinyin yang sudah lama kucintai memelukku di telingaku. Mendapatkan apa yang dikatakannya. Di dalam mimpi. Akhirnya aku mendapatkanmu. Di dalam mimpi. Aku memegangi wajahnya dan tersenyum bodoh. Kakak akhirnya menidurimu. Tiba-tiba lelah. Membuka mata dan terbangun. Namun, aku menatap Yinyin yang tersenyum di depanku. Setelah melihatnya lama, aku baru bisa bereaksi. Namun, saya hampir tidak semuanya mimpi. Mataku melihat ke bawah dan itu adalah awan dan lingkaran cahaya yang jatuh di luar selimut, sebagian besar cahaya musim semi. Namun, momen-momen tinggi tadi malam berangsur-angsur menghilang. Pikiranku selesai. Bangun untuk pertama kalinya. Lihat aku tersenyum, Kak. Begitu proaktif tadi malam. Kenapa sekarang ciut? Datang sepagi ini. Begitu mengasyikkan. Bagaimana mungkin tidak ciut? Aku menelan ludah. Mulai mencari pakaian di mana-mana. Baru saja menarik pakaian itu. Ketukan pintu terdengar di ruang tamu. Itu membuatku terkejut. Aku melirik Yunyun. Apa yang harus dilakukan? Namun, adik perempuan yang lembut dan penurut dalam ingatanku. Saat ini sangat tenang. Berpakaian dan membuka pintu. Ini benar-benar hantu. Kemarin aku bermesraan sepanjang malam. Aku dan Yunyun seperti bertukar jiwa. Dia menjadi orang yang proaktif. Orang yang memegang kemenangan di tangannya. Dan setelah aku tidur, tiba-tiba aku kehilangan kesombonganku dan wajahku memerah saat melihatnya. Ini tidak baik. Namun, sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal-hal ini. Ketukan di pintu berdering lagi. Paman, aku tidak akan membuka pintu. Aku akan menembus pintu. Tiba-tiba, ponsel yang kusembunyikan di bawah bantal berdering. Itu ayahku. Aku dan Yunyun saling pandang. Dia mulai berpakaian dengan perlahan. Aku mengangkat telepon. Halo. Ayah. Apa yang kamu lakukan di rumah? Kenapa kamu belum membuka pintu? Aku memegang telepon. Tanpa sadar melirik Yunyun di sampingku. Akibatnya, wajahku memerah. Benar-benar celaka. Orang ini baru saja mengenakan celana dalam segitiga kecil. Aku baru bangun dan sedang berganti pakaian. Asal saja mencari alasan. Saat aku sedang berpikir bagaimana menjelaskannya nanti. Suara ayahku terdengar lagi di telepon. Kenapa baru bangun? Bukankah sudah kubilang? Rekaman suara hari ini. Keponakan tetangga Paman Wang Mu sudah sampai di depan pintu. Cepat buka pintu untuk kencan buta. Aku segera. Kemarin ketika ayahku menyebutkannya. Bukankah sudah kutolak? Kenapa dia langsung dibawa ke sini pagi-pagi sekali? Menutup telepon. Kepalaku sakit tak tertahankan. Jadi aku menoleh dan menatap Yunyun.
Ayahku membawa teman kencan butaku untuk kencan buta di depan pintu. Yunyun sedikit mengangkat alisnya dan mendekatiku. Kakak sudah makan habis. Ingin kabur begitu saja. Tidak sopan. Aku mengulurkan tangan dan mendorong Yunyun menjauh. Tidak tahu kenapa dia terlalu dekat denganku. Jantungku berdebar kencang dan wajahku memerah. Aku merasa aku tidak seperti kakak. Malah seperti adik kecil. Menarik napas dalam-dalam. Aku memaksa diriku untuk tenang. Aku tidak setuju. Ayahku bertindak sendiri dan membawanya ke sini. Saat sedang berbicara, suara dobrak pintu terdengar lagi dari luar. Dengan kekuatan yang lebih besar. Ayahku jelas sudah kehabisan kesabaran. Sekarang bukan waktunya untuk membicarakan ini. Aku langsung meraih pergelangan tangan Yunyun. Sebaiknya kau sembunyi dulu. Yunyun mengangkat alisnya dan berbicara. Sudut bibirnya terangkat sedikit misterius. Sangat mirip dengan CEO wanita yang mendominasi dan tersenyum sinis di novel. Dalam tatapan penuh harapanku. Dia sedikit mengangkatnya. Aku menghela napas lega. Segera mengatur agar dia menunggu di kamar tidur dan jangan keluar. Aku akan menjaga ruang tamu. Agar ayahku dan mereka tidak masuk. Yunyun di kamar tidur tidak berbicara. Masih tersenyum. Aku tidak punya waktu untuk menunggu dia memberiku janji. Segera memakai sandal dan pergi membuka pintu. Tentu saja. Ayahku berdiri di luar pintu dengan jaket tebalnya. Dan di sampingnya berdiri seorang wanita yang terlihat seumuran denganku. Mengenakan jaket ungu. Tubuhnya yang lebar seperti tank. Yang agak menyesakan. Ketika aku memperhatikannya. Dia juga memperhatikanku. Dan bahkan lebih tanpa ragu. Ayahku tersenyum dan berkata, Xiao Yan, ini perkenalan dari tetangga paman Wangmu belum selesai berbicara. Ayahku tiba-tiba tertegun. Menatapku dengan linglung. Dengan ekspresi terkejut di belakangnya. Dan bukan hanya dia, ekspresi wanita di sebelahnya juga sangat halus. Hatiku tenggelam. Benar saja, begitu aku menoleh, aku melihat Yunyun keluar dari kamarku. Menginjak sandal besarku. Dengan dua tanda stroberi yang sangat mencolok di lehernya. Aku perlahan mengangkat tanganku. Menutupi dahiku. Aku tidak tahan melihatnya. Bahkan orang bodoh pun bisa melihatnya. Apa yang terjadi antara aku dan Yunyun tadi malam? Wajah ayahku berubah sedikit demi sedikit. Aku menjilat bibirku, Ayah. Apakah kamu percaya jika aku mengatakan bahwa kami berdua bermain tuan tanah sepanjang malam tadi malam? Ayahku melirikku. Wajah itu terlihat sangat galak. Menurutmu aku percaya atau tidak? Lenganku yang canggung tiba-tiba digenggam. Aku menunduk. Itu tangan Yunyun. Gerakannya menggenggam tanganku sangat alami. Dia bahkan tidak melihatku. Langsung menatap wajah ayahku dengan senyum standar. Maafkan aku, Paman. Karena baru memberitahumu bahwa aku dan Xiao Yan bersama. Dia kemudian menggenggam tanganku dengan erat. Wajah ayahku benar-benar berubah dari merah menjadi hitam lalu menjadi merah lagi. Dia mengenal Yunyun. Dan dia telah mengeluh lebih dari sekali. Alangkah baiknya jika Xiao Yun lebih tua 2 tahun. Aku selalu berpikir dia membenci Yunyun karena terlalu muda. Namun, setelah mengetahui bahwa aku dan Yunyun bersama, ayahku tampak sangat bahagia. Dia berbalik. Cobalah untuk membuat ekspresi penyesalan. Nona, sayang sekali. Paman dan kamu tidak memiliki takdir untuk menjadi satu keluarga. Begini, Paman akan memperkenalkanmu pada seseorang yang lebih tampan darinya. Sebenarnya dia punya banyak kekurangan. Aku makan dan tidur sembarangan. Mendengkur, menggertakkan gigi, dan kentut. Ayah. Aku segera menghentikannya. Omong kosong apa ini? Bukankah dia masih di sini? Ayahku melirikku. Dengan susah payah membujuk gadis itu pergi. Lalu berdiri di pintu dan menatap kami. Ekspresinya terlalu dalam. Aku agak tidak mengerti. Saat aku ketakutan dan gemetar. Aku melihat ayahku berbicara, ayo pergi. Masuk dan bicara.
Namun, setelah masuk, ayahku mengobrol dengan Yunyun dengan antusias. Meninggalkanku begitu saja. Kurasa ayahku cukup puas dengan Yunyun. Karena setelah duduk di dalam rumah tidak sampai setengah jam, ayahku sudah memanggilnya putri. Saat Yunyun pergi ke toilet, aku menarik lengan baju ayahku dan bertanya, "Bukankah kamu selalu mengeluh bahwa Yunyun terlalu muda? Mengapa kamu sekarang begitu setuju dengan kami?" Ayahku memelototiku dengan ekspresi kecewa. "Aku khawatir kamu terlalu tua dan Yunyun tidak menyukaimu." Aku tidak bisa berkata apa-apa. Setelah hening sejenak, ayahku dengan sungguh-sungguh menasihati. "Aku lebih tua dari Yunyun, jangan selalu mengharapkan dia untuk mengambil inisiatif." Wanita terkadang diam-diam membara. Percakapan ini agak eksplosif. Aku menjilat bibirku. Apa maksudnya? Ayahku mengangkat alisnya. Tersenyum sangat bangga. "Ibumu sangat konservatif ketika berkencan. Mengatakan ini tidak bisa. Itu tidak berani." Awalnya aku mengira dia gadis yang serius. Kemudian secara tidak sengaja membaca buku hariannya. Mengetahui bahwa dia sangat bersemangat. Jadi ayahku dengan sengaja menarik nada panjang. Saya sengaja membuatnya mabuk. Dan langsung menerkamnya tanpa basa-basi. Tak disangka orang tua saya punya cerita sehebat ini. Saya menelan ludah. Lalu, ayah saya mengambil segenggam biji kuaci. Mendengar pertanyaan saya ini, menatap saya dengan ekspresi bodoh. "Lalu lahirlah kalian." "Baiklah." Hanya bisa kukatakan ayah hebat. Omong-omong sampai di sini, Yunyun juga kebetulan keluar dari kamar mandi. Ayah saya buru-buru menghentikan topik ini. Yunyun berjalan mendekat dan langsung duduk di samping saya. Gerakannya sangat alami. Ayah saya tersenyum dan menatap kami berdua. Lalu dengan sangat jeli melihat jam tangannya. "Ah, saya harus kembali membuat makan siang untuk ibumu." Sambil berkata, dia melirik Yunyun. "Bibimu akan marah jika tidak bisa makan siang di rumah. Paman pergi dulu. Kalian mengobrol saja." Setelah selesai ayah saya memberikan saya sebuah kedipan. Tersenyum dan pergi. Arti dari kedipan itu jelas sekali taklukan dia. Taklukan dia, Yunyun itu. Tapi dia ada di samping melihat. Lagi pula ini baru jam 9 lebih. Makan siang apa yang akan dia buat? Setelah ayah saya pergi, saya terdiam sejenak. Lalu berdiri. "Itu, pergilah mandi. Di kamar mandi ada sikat gigi baru." Yunyun mengangguk dan mengikuti saya masuk ke kamar mandi. Namun kamar mandi saya terlalu kecil. Biasanya jika sendirian tidak terasa apa-apa, Yunyun. Gadis ini berdiri di depan saya. Seketika terasa ruangannya agak sempit. Terutama saat melihat ke cermin. Yunyun, dengan senyum menggoda. Melihat wajah di hati saya itu benar-benar terlalu mematikan. Detak jantung tiba-tiba salah. Sebaris, kebetulan Yunyun berbicara. "Bukankah kakak bilang akan mencarikan sikat gigi untukku? Di mana sikat giginya?" "Ayah." Segera aku sadar. Di lemari di bawah wastafel. Cari saja sendiri. Karena ruangannya sempit, aku dan Yunyun memang berdiri dekat. Dia membungkuk dan langsung menempelkan tubuhnya padaku. Aku dengan cepat menegakkan tubuh. "Sikat gigi?" "Biar ku bantu mencarinya." Kemudian dengan cepat menemukan sikat gigi yang belum dibuka dan memasukkannya ke tangannya. Demi keamanan, aku juga sedikit bergeser ke samping. Karena takut dia punya ide buruk. Yunyun terkekeh pelan. "Kenapa lari begitu?" Aku tidak menjawab. Tapi dalam hati aku diam-diam mengeluh. "Apakah kamu sendiri tidak tahu kenapa?" "Sialan."
Sekarang, Barret masih terasa panas. Untungnya, Yunyun sepertinya tidak punya ide lain. Dia membuka sikat gigi. Kamu menjauh dariku. Ini berbahaya. Begitu dekat denganku. Yunyun tidak berbicara. Hanya dia melihatku menyikat gigi. Sampai aku menyikat gigi. Mencuci muka. Dan mengeringkannya sedikit demi sedikit dengan handuk muka. Saat aku mengeringkan air di wajahku, Yunyun benar-benar mendekat lagi. Kakak, dia memanggilku dengan suara pelan seperti bulu. Dengan lembut menyapu hatiku. Apa rasa pasta gigimu? Membuatku tertegun. Bukankah kita memakai pasta gigi yang sama? Belum selesai bicara. Dia sudah membungkamku. Bibir. Jelas-jelas seorang adik perempuan. Tapi daya tariknya begitu kuat. Bahkan sebuah ciuman membuatku tersipu malu. Beberapa saat, dia akhirnya melepaskanku. Dan bahkan membantuku menyeka sudut bibirku. Rasa pasta gigi kakak memang lebih enak. Ini adalah godaan yang terang-terangan. Sebagai seorang kakak. Meskipun malu, aku harus menyambutnya. Apalagi saat berciuman tadi. Aku tidak sengaja menjatuhkan pot air di meja samping. Tepat sasaran. Semua tumpah ke tubuh Yunyun. Menghasilkan godaan yang samar-samar. Kakak mana yang tahan? Jadi aku membawa Yunyun ke kamar tidur lagi. Kakak akan mengganti pakaianmu. Hari Minggu yang indah. Aku dan Yunyun menghabiskan sepanjang hari di rumah. Sampai sekitar pukul 3 sore. Teman lama, Fang Yuan, menelepon. Baru aku ingat bahwa malam ini ada reuni teman sekelas. Hal sepenting ini, aku benar-benar lupa. Setelah menutup telepon, aku melompat dari tempat tidur. Menarik handuk mandi di samping dan melilitkannya di tubuhku. Aku berlari ke depan lemari pakaian untuk memilih pakaian. Meskipun reuni teman sekelas tidak harus berpakaian terlalu mewah. Tapi aku tidak bisa kehilangan muka terlalu banyak. Setelah memilih setengahnya, tiba-tiba aku teringat kalau aku sepertinya melupakan sesuatu. Saat aku menoleh, Yunyun duduk setengah di tempat tidur sambil menggosok. Menatapku dengan tatapan tidak menyenangkan. Selimut meluncur lurus. Pau besar yang terlihat di pinggangnya. Membuatku tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Bagaimanapun, aku dengan enggan menarik kembali pandanganku. Aku akan pergi ke reuni teman sekelas sebentar lagi. Kamu pulang duluan saja. Jangan Yunyun. Benar-benar menolak tanpa berpikir. Setelah menolak, dia dengan cepat mengeluarkan kaos dan sepatu. Berjalan di depanku. Aku akan menemanimu. Reaksi pertamaku adalah menggelengkan kepala dengan cepat. Tidak, tidak bisa. Reuni teman lama. Aku membawamu untuk apa, Yunyun? Bukankah lebih baik menjadi pelindung kakak yang mendekat sedikit? Aku menatapnya dari atas ke bawah. Dengan penampilannya seperti ini. Tidak memberiku daya tarik. Sudah bagus. Aku tidak mau mengalah, Yunyun menjebakku di sudut. Membujuk dengan sabar. Biarkan mantan pacar teman lama saudaramu. Atau musuh cinta. Mereka melihatmu menemukan kucing kecil yang cantik dan lembut. Bukankah itu bagus? Dia meraih tanganku. Meletakkannya di wajahnya. Kakak. Aku berani menjamin jika kamu membawaku. Kesan mereka terhadapmu pasti akan bertambah 2 kata. 2 kata apa? Aku menjadi penasaran karena dia. Tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Yunyun tersenyum tipis. Punya uang, punya uang. Jawaban ini tidak membuatku yakin. Kenapa tidak bisa? Apakah karena aku menaklukkanmu dengan penampilan tampanku? Yunyun tersenyum tanpa berkata apa-apa. Aku dengan marah memalingkan wajah. Tepat pada waktunya melihat wajahku di cermin di samping. Baiklah. Sepertinya aku punya uang juga bagus. Aku berhasil diyakinkan oleh Yunyun. Setuju? Bawa dia bersama. Tapi si Nyun mendongak menatapku dengan menyedihkan. Kakak. Aku tidak punya baju.
Aku ingin bilang, orang ini jelas punya lemari pakaian di rumah. Aku tidak bisa melihat merek pakaiannya. Tapi saat bertemu dengan mata persik itu, aku benar-benar tidak bisa mengatakan tidak. Ayo. Bibir miminku terbuka. Dengan sikap orang kaya. Ayo. Kau cium aku sekali, Kak. Aku akan mengajakmu membeli baju. Yunyun tersenyum. Dengan patuh mencium bibirku. Cukup? Kakak. Aku sangat suka mendengar suaranya memanggilku kakak. Setiap kali aku mendengarnya berbicara, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa nyaman. Cukup-cukup. Aku mengangguk dan berencana. Takut dia menciumku lagi. Aku takut tidak bisa mengendalikan diri. Menyebabkan aku tidak bisa pergi ke pesta malam nanti dan bersiap-siap. Aku membawa Yunyun keluar rumah. Yunyun mengemudi membawaku ke pusat perbelanjaan terdekat. Mobil itu milik Yunyun. Merek yang dibeli tahun lalu. Sepertinya Kyoto. Aku tidak punya SIM. Dan tidak tahu apa-apa tentang mobil. Tetapi tiba-tiba punya ide. Dan mencari di internet. Mobil ini seharusnya berharga lebih dari 200.000. Aku memperkirakan Yunyun membelinya dengan pinjaman. Setelah berjalan-jalan di pusat perbelanjaan, Yunyun menggandeng lenganku. Hatiku sangat gembira. Di jalan, tingkat perhatian Yunyun sangat tinggi. Terutama para pria yang lewat, Yunyun. Dari segi penampilan memang sangat mencolok. Tinggi 175 cm dengan kaki panjang juga bagus. Apalagi wajahnya yang luar biasa. Jadi ketika dia menghabiskan ribuan yuan untuk satu set pakaian, aku bahkan tidak merasa terlalu sakit hati karena uang. Boros sekali. Tapi digandeng kucing kecil seperti ini saat jalan-jalan adalah momen yang langka. Setelah jalan-jalan, waktunya hampir pas. Aku meminta lokasi di grup teman sekelas. Membawa Yunyun ke sana. Akibatnya, jalanan hari ini sangat ramai hingga kami tiba agak terlambat. Semua orang hampir sudah tiba ketika kami memasuki ruang pribadi. Begitu masuk, tatapan semua orang langsung tertuju ke arah kami. Tetapi salah satu tatapan tampak sangat menonjol. Aku mendongak dan melihat Yanran menatapku tanpa berkedip. Gadis yang dulu kucintai diam-diam saat sekolah. Dulu aku pernah mengalami masa cinta yang singkat. Ketika kami hampir saja menembus batas. Dia direbut oleh si tampan di kelas. Aku meliriknya sekilas. Aku menarik kembali pandanganku. Dulu aku sangat menyukai Yanran sampai mati. Tapi sekarang lihat wajahnya, dibandingkan dengan Yunyun. Jelas jauh berbeda. Teman-teman sekelas sangat antusias. Terutama teman-teman pria sangat antusias terhadap pacar kecilku. Aku dan Yunyun belum duduk. Ketika si tampan di kelas yang duduk di sisi dalam, Guhi, tiba-tiba tersenyum dan berkata, Xiaoyan, apakah wanita cantik ini adikmu? Kalimat adik yang diucapkannya dengan ringan membuat beberapa teman pria tersenyum malu. Aku mengerutkan kening dengan jijik. Hendak berbicara tetapi Yunyun mendahului. Apakah kakak ini penglihatannya kurang baik? Perkenalkan diri. Nama saya Yunyun, saya pacar Xiaoyan, katanya. Yunyun menggandeng tanganku. Suaranya datar. Melihat ini, semua orang berusaha menutupi suasana canggung. Berkata kami pasangan yang cocok. Aku mengikuti alur, memandangi tubuhnya yang cantik dan seksi. Aku tersenyum dan menjawab beberapa kali. Setelah duduk, Yunyun mengamati sekeliling ruangan. Lalu mendekat dan bertanya di telingaku. Wanita gaun putih di kiri depan. Yang memakai anting-anting. Apakah dia mantan pacarmu? Aku mengikuti arah yang ditunjukkan Yunyun. Gaun putih. Memakai anting-anting. Bukankah itu Yanran? Melihat Yunyun. Bagaimana kamu tahu Yunyun? Aku di atas HNG mengangkat tanganku dan menuangkan segelas air hangat untukku. Jari-jari yang menuangkan air itu ramping dan indah. Di antara semua orang, aku paling tidak menyukainya. Tanpa diduga, kucing kecilku cukup sombong. Dan matanya juga bagus. Pokoknya,
Reuni teman sekelas adalah tempat semua orang menggoda pria. Jadi tidak ada yang memperhatikan. Di pihak kami, aku berbisik di telinga Yunyun untuk menjelaskan. Sebenarnya dia tidak bisa dianggap sebagai mantan pacar. Aku memberikan penjelasan yang tidak jelas kepada Yunyun. Mengangkat kepala dan melirik Yanran dengan samar. Lalu mengangkat kepala untuk melihatku. Jadi, itu adalah cinta sepihak. Faktanya memang begitu. Tetapi dia tidak perlu mengatakannya secara belak-belakan. Aku juga punya harga diri. Oke. Melihatku tidak berbicara. Yunyun sepertinya menganggapnya sebagai persetujuan diam-diam. Dia tertawa pelan dan menggenggam tanganku di bawah meja. Kakak itu tertegun pada awalnya. Penglihatannya tidak terlalu bagus. Tapi sekarang ada kemajuan. Sambil berkata, dia menggunakan jarinya di telapak tanganku. Dan mengusapnya dengan lembut. Untungnya, reuni teman sekelas ini cukup harmonis. Semua orang sudah lama tidak bertemu. Dan masih bisa duduk dan mengobrol sambil tersenyum. Itu juga langka. Hari ini aku tidak tahu makan apa yang salah. Perutku terasa sakit. Aku mengerutkan kening. Dengan enggan meletakkan sepotong iga yang baru saja kuambil di piring. Berbalik dan berkata kepada Yunyun bahwa perutku sakit. Pergi ke toilet. Aku temani. Yunyun juga meletakkan sumpitnya. Dengan nada lembut. Tidak perlu aku memegang tangannya. Mendekat ke telinganya. Berkata dengan lembut. Aku tidak lagi takut mereka mengatakan hal-hal buruk tentangku. Tolong dengarkan untukku, Yunyun tertegun sejenak. Dan tersenyum tak berdaya, baiklah. Kalau begitu, hubungi aku jika ada apa-apa. Baik. Setelah mengucapkan kata ini, aku hampir melarikan diri. Bergegas masuk ke kamar mandi. Lega sekali rasanya. Mencuci tangan. Keluar dari kamar mandi. Aku justru bertemu seseorang. Yanran. Dia berdiri di depan pintu kamar mandi. Hanya 2 langkah dariku. Aku tertegun sejenak. Karena malu. Aku mengangguk padanya. Dan ingin segera pergi. Namun, baru saja melewatinya. Tanganku ditarik olehnya. Kemudian adegan drama idola. Aku menarik napas dalam-dalam dan sadar. Bertanya apakah ada perlu denganku? Yanran menatapku dengan tenang. Keningnya sedikit berkerut. Akhirnya perlahan melonggarkan cengkeramannya. Dan berbisik. Bertahun-tahun tidak bertemu, kamu semakin tampan. Aku tertawa mendengarnya. Jadi, kamu menungguku di depan toilet pria. Aku hanya ingin mengatakan itu. Sebenarnya, berbicara dengannya. Hatiku juga cukup tersentuh. Bertahun-tahun lalu, akulah orang yang dengan susah payah menunggunya di setiap sudut sekolah, di depan kelas, di lapangan. Di lapangan basket. Tapi dia sangat pandai bermain-main. Berbagai hal yang ambigu membuatku percaya bahwa dia juga mencintaiku. Tapi kemudian dia bersama teman sekelas. Dan dengan jelas membatasi hubunganku dengannya. Siapapun yang bertanya. Semuanya mengatakan bahwa akulah yang pertama kali meninggalkannya karena tidak tega menyakitinya. Aku baru sadar kembali. Dan mendapati Yanran sedang menatapku dengan tenang. Kata guru, Yanran tidak banyak berubah selama bertahun-tahun ini. Di antara alis dan matanya, aku masih bisa melihat dengan jelas bayangan masa lalu. Tetapi setelah melihat wanita cantik sekelas Yunran, melihat Yanran lagi. Rasanya dia kehilangan pesonanya. Apalagi, aku tidak hanya pernah melihat Yunyun. Aku juga pernah menyentuh Xiao Yan secara langsung. Sebenarnya, aku selalu menyesal. Yanran menatapku dengan sungguh-sungguh. Setelah aku bersama Guhi saat itu. Aku sebenarnya tidak bahagia sama sekali. Dan kami putus setelah lulus. Aku akan selalu mengingatmu, Xiao Yan. Dia melirikku. Bertanya dengan suara pelan. Tapi gadis yang datang bersamamu itu sebenarnya adikmu. Lihat betapa lucunya. Dia benar-benar bodoh. Atau menganggapku bodoh.
Benar-benar berpikir bahwa kata-kata manis yang bahkan tidak bisa menipu anak sekolah dasar ini bisa mempermainkanku seperti dulu. Kenapa tidak mengatakan ingin bertemu denganku lebih awal? Jika aku tidak berhasil melakukan comeback dalam 2 tahun terakhir ini. Mungkin setelah reuni teman sekelas ini, dia masih akan mengejek dan bercanda dengan orang lain. Dulu mengejarku, tapi sekarang semakin jelek. Aku sedang berpikir bagaimana cara membalas. Tiba-tiba sebuah suara terdengar dari sudut lorong. Kata-kataku di kamar tadi. Kamu tidak mengerti. Itu Yunyun. Dia perlahan berjalan mendekat. Langsung berjalan di depanku. Yunyun, aku tidak mengerti apa yang akan dia lakukan. Namun, sebelum pertanyaan itu sempat keluar, Yunyun mendekat dan menciumku. Setelah menciumku, Yunyun menoleh dan menatap Yanran dengan bibir yang menarik beberapa senyuman. Pernahkah kamu melihat saudara seperti ini? Yanran tidak berbicara. Wajahnya terlihat buruk. Yunyun maju 2 langkah. Menepuk bahunya. Jika kamu benar-benar menyukainya. Dulu kemana saja? Sekarang setelah bertemu dan melihatnya menjadi tampan. Lalu menyerang dengan keras. Terutama dengan pengejaran yang adil dan terbuka. Aku tidak mengatakan apa-apa tentang melompati pagar dan berlari ke toilet pria untuk melompat pagar. Itu terlalu memalukan. Yanran mengerutkan kening. Menatap tajam ke arah Yunyun. Ingin berbicara. Namun pada akhirnya tetap tidak mengatakan sepatah kata pun. Terutama jangan lihat Yunyun lebih muda darinya, tetapi lebih tinggi. Hampir setengah kepala. Melihatnya hanya memasang wajah muram. Namun tidak berbicara. Yunyun menggelengkan kepalanya. Merangkulku. Berbalik dan pergi. Sebenarnya aku sedikit tidak mengerti. Bagaimana kamu tahu aku menjadi lebih tampan? Kamu bahkan belum pernah melihat fotoku saat sekolah. Yunyun tiba-tiba tertawa. Kakak, saat kamu sekolah, kalau kamu benar-benar tampan, dengan penampilannya itu, mungkin kamu sudah ditaklukkan sejak lama. Bagaimana mengatakannya? Ternyata ada benarnya juga. Saat berikutnya Yunyun tiba-tiba tertawa kecil. Tapi sekarang malah menguntungkanku. Saat hampir sampai di pintu, aku bertanya padanya dengan santai. Kenapa kamu keluar mencariku? Yunyun berkata dengan acuh tak acuh. Setelah kamu pergi, kelasmu itu langsung duduk di dekatku. Dia bilang padaku. Dia ingin membayarku mahal untuk merawatku. Membayarku mahal untuk merawatku, aku mengerutkan kening. Setelah menatap Yunyun lama, lalu bertanya dengan suara pelan, berapa yang dia tawarkan? Yunyun mengangkat alis dan tersenyum. Kenapa kamu merasa terancam? Aku segera menggelengkan kepala. Tidak. Atau kamu bagi sedikit untukku. Kalimat ini mungkin memiliki daya rusak yang besar. Lama tidak sadar. Terdiam lama. Dia tertawa kecil dengan suara serak. Hanya demi sedikit uang kamu menjualku. Sambil berkata. Dia menoleh menatapku, aku tiba-tiba mendongak dan mencium sudut bibirnya. Dengan nada yang sangat rendah. Kakak, apakah kamu benar-benar tega padaku? Aku bercanda, orangnya sudah sampai di pintu. Aku segera mendorongnya menjauh. Merah pada merapikan pakaianku. Namun, saat berbalik untuk mendorong pintu, aku melihat Yan yang berdiri tidak jauh di belakang di sudut mataku. Lalu Yunyun menggandeng tanganku memasuki ruangan pribadi. Namun malah membuat semua orang bersorak. Pacar kecilmu ini menjagamu terlalu ketat. Bahkan ke toilet pun harus dibawa. Aku tersenyum. Tidak berkata apa-apa. Namun seseorang di sampingku menjawabnya. Apa yang kau tahu? Jika aku punya kucing kecil yang cantik seperti itu sebagai pacar, aku jamin aku akan mengikutinya setiap saat dan tidak berpisah sedetik pun. Semua orang di pesta minum alkohol. Dan tidak terlalu mempedulikan perkataan. Perkataan ini semakin membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Dan suasananya menjadi lebih hangat. Aku dan Yunyun langsung duduk. Namun Guhi dengan tidak sadar mengganti tempat duduk.
dan duduk di sisi lain Yunyun. Aku mengerutkan kening. Niatnya untuk mencuri perhatian sudah terlalu jelas. Untungnya Yunyun menunjukkan reaksi yang kuat. Guhi berbicara padanya. Dia malah fokus mengambilkan lauk untukku. Tidak peduli seberapa keras dia meninggikan suaranya. Dia pura-pura tidak mendengar. Awalnya aku pikir Guhi akan menyerah setelah ditolak. Dan membiarkannya begitu saja. Namun, tidak lama kemudian, dia tiba-tiba menyarankan bahwa makan tanpa permainan itu membosankan. Mengusulkan untuk bermain game. Usulan ini mendapat persetujuan dan diskusi dari semua orang. Memutuskan untuk bermain apa? Botolnya diputar. Atau bagaimana kalau permainan botol yang lebih seru? Siapa yang tertabrak botol harus mencium orang di sebelah kanannya. Bagaimana? Teman-teman sekelas yang sudah minum sangat bersemangat. Hampir tanpa berpikir panjang menyetujuinya. Dan aku sama sekali tidak punya kesempatan untuk membantah. Kebetulan, Guhi duduk di sebelah kanan Yunyun. Tidak memberiku ruang untuk membantah. Permainan resmi dimulai. Orang pertama yang memutar botol. Tentu saja adalah Guhi yang mengusulkan permainan. Tidak diragukan lagi dia punya niat tersembunyi. Pria yang menginginkan adik perempuanku sengaja memutar botol ke depan Yunyun. Semua orang terkejut. Kemudian bersorak-sorai. Kelompok orang ini setelah minum. Tidak keberatan ikut bersenang-senang. Terus berteriak. Cium dia, cium dia. Aku menatap tajam gerakan Yunyun. Dalam hati aku berpikir jika dia menunjukkan tanda-tanda kompromi. Aku akan selangkah lebih maju untuk menekan kepalanya ke dalam sup di depannya. Namun Yunyun tetap bergerak. Tetapi dia bahkan tidak melihat kotak kuno di samping yang menunggunya untuk menyerang lebih dulu. Malah menarikku berdiri. Wajahku tiba-tiba ditarik berdiri olehnya. Dan didudukan di kursi asalnya. Lalu Yunyun berjalan ke posisiku dan duduk. Begitu aku datang, orang yang duduk di sebelah kanannya menjadi aku. Aku baru sadar setelahnya. Aku juga melihat Yunyun menghela napas pelan. Baiklah, terima saja kekalahan ini. Sambil berkata, Yunyun berbalik untuk melihat. Aku jelas pernah melakukan kontak jarak dekat. Aku bisa bertatapan dengannya di depan banyak orang. Jantungku masih tak terhindarkan berdebar kencang. Di tengah sorakan yang memekakan telinga. Yunyun mendekat dan menciumku. Kupikir itu hanya ciuman singkat. Namun, dia benar-benar menjulurkan lidahnya. Pikiranku menjadi kosong. Aku menatapnya dengan mata terbelalak. Yunyun sepertinya tersenyum. Lalu menutup mataku dengan tangannya. Memperdalam ciuman ini. Di depan begitu banyak teman sekelas lama, Yunyun. Dan aku melakukan ciuman bibir yang penuh gairah. Saat aku hampir mati lemas, Yunyun akhirnya melepaskan diri. Dia tidak lupa menyeka sudut bibirku. Aku nyaris sadar kembali. Hampir tanpa sadar aku melirik kotak kuno. Sesuai dugaan, kotak kuno. Dengan wajah dingin. Wajahnya sangat jelek. Agak anehnya merasa senang. Ada apa ini? Namun, aku tidak menyangka hal yang lebih menyenangkan masih ada di Yunyun. Saat ini dia berdiri. Sekarang giliranku untuk memutar. Benar kan? Semua orang mengangguk. Aku melirik Yunyun. Dan melihat dia diam-diam mengedipkan mata padaku. Sebuah pikiran terlintas di benakku. Aku tiba-tiba mengerti maksudnya. Aku menoleh dan melirik wanita di samping kotak kuno. Satu-satunya teman perempuan sekelas kita yang masih lajang hingga sekarang. Kudengar kepalanya pernah terluka saat kecil. Sehingga kecerdasannya sedikit kurang. Teman-teman sekelas kita semua baik. Dulu saat sekolah tidak ada yang meremehkannya atau menindasnya. Tapi dari segi penampilan, dia memang agak kurang menarik. Terlebih lagi wajahnya hitam. Dulu wajahnya bulat, matanya kecil, dan ketika tersenyum jujur. Selalu memperlihatkan deretan gigi depan yang besar dan menguning. Paling banyak Yun memutar botol kosong. Aku tidak tahu bagaimana mereka mengendalikan kekuatan agar botol tidak meleset dan berhenti di depan Guhi. Wajah Guhi langsung menjadi gelap. Dia tiba-tiba berdiri dan berlari kembali.
Menghampiri teman laki-laki yang kursinya baru saja dia tukar dan menariknya. Aku tidak ingin bertukar tempat duduk, itu tempat dudukmu. Orang itu tidak bodoh. Tentu saja. Menolak tanpa ragu. Teman-teman lama juga mulai menyemangati 11 Luo Guhi. Kamu yang mengusulkan permainannya, jangan curang. Apa kamu tidak sanggup bermain? Wajah Guhi terlihat buruk. Melirik ke arah kami. Akhirnya menggigit bibirnya dan berjalan mendekat. Kupikir dia akan menerima kekalahan dengan lapang dada. Ternyata dia datang untuk bertukar tempat duduk. Aku tidak tahu apakah Guhi hari ini terlalu bodoh. Atau apakah sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Dulu si tampan di kelas sudah menjadi setebal kulit badak sehingga kebal terhadap segalanya. Singkatnya, dalam situasi di mana Yunyun telah menyatakan sikapnya dengan jelas. Dia dengan santai berjalan mendekat. Akhirnya berhenti di depan Yunyun. Aku sudah mengagumi posisi Guhi. Aku hampir terharu hingga menangis oleh semangatnya yang tak kenal lelah ini. Pesona apa yang dimiliki kelas kami. Hingga membuatnya berulang kali menunjukkan niat baik di depan umum. Terlebih lagi dengan sikap tidak tahu malu. Semua orang menunggu untuk melihat reaksi Yunyun. Tapi dia hanya mengucapkan dua kata. Tidak mau tukar. Setelah selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan meletakkan 2 botol anggur di depan Guhi. Kakak, sebelum bermain game, kamu bilang jangan tidak sanggup bermain. Entah cium atau minum. Guhi jelas sangat marah. Dari wajahnya yang buruk, mudah dilihat. Akhirnya Guhi menerima penampilannya. Tidak ada apa-apanya di depan Yunyun. Guhi dengan enggan berbalik karena kejadian ini. Sepertinya dia mencoba menahan diri untuk mencium teman lamanya itu. Seorang teman lama yang selalu lambat bereaksi. Tampaknya menyadari sesuatu. Tersenyum tulus ke arah Guhi. Memamerkan deretan gigi kuningnya. Wajah Guhi membeku. Lalu memilih untuk minum tanpa menoleh ke belakang. Dia sudah minum agak banyak hari ini. Dan setelah meminum 2 botol bir dingin sekaligus. Sebelum dia bisa duduk dengan stabil. Dia menutup mulutnya dan berlari keluar. Sayangnya, begitu dia berlari ke pintu, dia muntah di lantai. Sehingga dia tidak perlu makan malam ini. Semua orang saling pandang. Dan dengan diam-diam mengusulkan untuk mengakhiri makan malam setelah petugas kebersihan datang untuk membersihkan. Ketika pergi, Yanran berinisiatif untuk menghampiri. Dan menawarkan untuk mengantarku pulang. Dia dengan tenang pamer bahwa dia baru saja membeli sebuah Mercedes-Benz C. Aku tersenyum. Tidak perlu, pacarku akan datang menjemputku. Yanran tertegun sejenak. Kemudian dia tersenyum dengan tenang. Kamu membelikannya untuk pacarmu? Saat dia berkata. Dia mendongak dan melirik Yunyun. Dengan sedikit penghinaan dan ejekan di matanya. Seolah-olah dia akhirnya menemukan tempat untuk melampiaskan perasaannya. Aku mengerutkan kening. Pacarku membeli mobilnya sendiri dan itu tidak ada hubungannya denganku. Oh, Yanran sedikit mengangkat alisnya. Sepertinya sengaja berselisih dengan Yunyun. Mobil apa yang dibeli adikmu? Biarkan aku melihatnya. Yunyun tersenyum. Wajahnya penuh dengan ketenangan. Hanya sebuah mobil pengantar saja. Melihatnya seperti ini, Yanran tampak yakin bahwa mobil Yunyun pasti mobil pengantar sampah. Terus mengejar tanpa henti. Dan ingin ikut dengan kami untuk melihatnya. Sepertinya Yunyun kesal olehnya. Sedikit mengernyit. Sambil menggandeng tanganku. Ayo pergi. Yanran juga ikut. Namun, entah kenapa, Yanran, setelah melihat aku dan Yunyun masuk ke mobil, wajahnya terlihat sangat kecewa. Aku dan Yunyun naik mobil. Yunyun menurunkan kaca mobil. Melihat Yanran dan tersenyum. Melihatnya? Kalau begitu, aku bawa pacarku pulang. Yanran bahkan tidak menangis. Ekspresinya seperti habis makan kotoran. Mobil melaju agak jauh. Baru aku menoleh dan bertanya. Kenapa ekspresi dia tadi begitu terkejut? Saat melihat mobil itu.
Ekspresi terkejut di wajahnya hampir melompat keluar. Yunyun. Satu tangan memegang kemudi. Menoleh menatapku dan berkata, coba kamu cari di internet tentang Kyoto BJ konfigurasi akhir 90-an. Aku mengeluarkan ponselku. Apakah mobil ini sangat mahal? 2 menit kemudian. Aku hampir melemparkan ponselku keluar jendela mobil. 1 juta? Yunyun menoleh menatapku, matanya tersenyum. Sangat terkejut. Aku mengangguk dan berkata, tentu saja terkejut. Orang yang bisa mengendarai mobil mewah jutaan rupiah pasti sangat kaya. Tentu saja, pengetahuanku sedikit. Dalam hidup, aku juga belum pernah melihat orang kaya. Aku sendiri hanyalah seorang anak miskin yang makan mie instan. Menghisap jari dan minum yogurt. Menjilat tutup botolnya. Setelah keheningan singkat, tiba-tiba aku berkata, berhenti dan putar balik. Di depan kebetulan lampu merah menyala. Yunyun berbalik menatapku. Kenapa? Aku dengan marah melirik pakaian baru yang dia kenakan yang kubeli dengan kartu kreditku. Wanita jahat, sudah kayak begitu. Masih mau menipu kakak? Yunyun terkekeh pelan. Ingin merasakan rasanya dipelihara. Dalam perjalanan selanjutnya, aku hanya menyuruh Yunyun berputar balik ke pusat perbelanjaan terdekat dengan paksa dan ancaman. Memintanya juga membelikanku pakaian. Namun, pakaian sudah dibeli. Tapi orang ini juga membeli beberapa stocking sutra. Kemudian Yunyun bahkan tidak mengajakku jalan-jalan. Langsung mengemudi membawaku pulang. Kembali ke rumah. Saat aku sedang berbaring di tempat tidur bermain ponsel, Yunyun menerkam dengan mengenakan stocking high. Kakak. Aku sudah tahu. Orang ini memanggil kakak untuk bersiap-siap untuk hal baik. Faktanya membuktikan. Adik perempuan benar-benar tidak mudah diprovokasi. Orang ini memiliki wajah yang tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Sebenarnya dia adalah binatang buas berbulu domba. Ini adalah kedua kalinya aku dan Yunyun menginap bersama. Dan lagi-lagi dibangunkan oleh suara ketukan pintu. Dengan linglung aku berjalan untuk membuka pintu. Tetapi melihat ayahku berdiri di depan pintu menatapku sambil tersenyum. Bagaimana? Apa kau sudah sepenuhnya menaklukkan Xiao Yun? Bukankah Yunyun masih di kamar tidur? Aku segera menekannya. Ayah. Kau pergi mengetuk pintu dan duduk sebentar. Aku akan mengganti pakaian. Awalnya ingin membangunkan Yunyun agar dia berpakaian dan keluar. Namun Yunyun berjalan keluar dengan mata mengantuk. Kakak. Dia keluar dengan menyeret sandalnya. Saat melihat ayahku, ucapannya terhenti. Tiba-tiba aku menjadi tertarik dan menatap Yunyun dengan penuh minat. Ingin melihat bagaimana dia akan menghadapinya. Ayahku menatap Yunyun, tetapi hanya berhenti untuk merapikan pakaiannya. Lalu berjalan dengan murah hati. Paman, ayahku mengangguk sambil tersenyum. Matanya bolak-balik antara aku dan Yunyun. Xiao Yun. Karena kau dan Xiao yang sudah memastikan hubungan, mari kita bicarakan pernikahan. Aku tercengang. Pernikahan. Ayah. Kau terlalu terburu-buru. Ayahku mendongak dan memelototiku. Apa yang kau tahu? Xiao Yun. Berapa banyak orang di keluargamu yang sudah meninggal? Siapa yang akan datang ke rumah orang tuamu untuk menemuiku di rumah? Apa pekerjaanmu? Apakah mobil di bawah itu milikmu? Serangkaian pertanyaan yang dijawab Yunyun dengan lancar. Semakin banyak aku menjawab, semakin lembut ekspresi ayahku. Setelah semua pertanyaan terjawab, ayahku sudah tersenyum dan berkata, Xiao Yun. Kalau begitu, diskusikan dengan keluargamu. Mari kita tentukan tanggal untuk bertemu. Yunyun sedikit berkeringat dan berbicara dengan sangat sopan. Aku sudah menyebutkan Xiao Yan kepada keluargaku sejak lama. Keluargaku bermaksud hanya jika Anda bersedia. Keluarga kami siap menjamu Bibiun kapan saja.
Mari kita bertemu dan berbicara dengan hati-hati. Ayahku dibujuk olehnya dengan gembira. Bahkan jika tanggalnya sudah ditentukan. Yun akan mengganggu padaku besok. Baru aku merasa lega. Bergegas pergi. Berkata ingin pulang. Setelah ayahku pergi, aku dan Yun kembali ke kamar mandi untuk mencuci muka dan menyikat gigi. Hari ini adalah akhir pekan. Besok harus bekerja. Jadi waktu pertemuan, jika tidak ada halangan, akan ditetapkan pada pukul 6 sore lusa. Aku keluar dari perusahaan dan langsung melihat Yun. Saya sedikit tenang. Namun, begitu aku dan ayah memasuki ruangan, aku perhatikan senyum di wajah ayah perlahan menghilang. Kemudian ayah dan pria paruh baya di ruangan itu serentak mengumpat. Kok bisa kamu, Kuo Chun? Ada apa ini? Aku dan Yun tertegun sejenak. Adik di bawah sana pergi menghampiri ayah. Kalian kenal ayah? Sambil memegang bahu ayah, dia bertanya dengan suara pelan. Namun, ayah malah menepis tangannya. Kemudian, suara sinis ayah langsung bergema di seluruh ruangan. Kenal? Tentu saja kenal. Kenal. Bukankah dia saudara yang dulu merebut wanita dariku? Ayah sengaja menekankan kata saudara. Sementara aku dan Yun sudah sangat bingung. Perhatian kami terfokus pada kata-kata merebut wanita. Merebut wanita? Wanita yang mana? Ibuku atau ibu Yun? Belum sempat kami bertanya pada Yun. Suara ayah sudah terdengar lagi. Jangan sebut kata saudara. Sudah tua begini, masih saja ikut-ikutan istilah anak muda. Kita ini bukan saudara, tapi lebih tepatnya rival cinta. Selesai sudah. Ayahku dan calon ayah mertuaku adalah rival cinta? Dari nada bicara mereka, sepertinya dulu pernah ada pertempuran besar yang menggemparkan. Namun, anehnya, ibuku dan ibu Yun sama-sama tampak bingung. Keduanya saling menatap dengan ekspresi bingung. Hatiku tenggelam. Ini tidak beres. Mungkin demi wanita lain. Aku dan Yun saling bertukar pandang saat sedang mencari cara untuk menstabilkan situasi. Kedua ayah malah benar-benar bertengkar. Situasi tidak terkendali, pernikahan untuk sementara ditunda. Baru pada akhirnya kami bisa memahami situasinya. Dulu, ayahku dan ayah Yun, lebih tepatnya, adalah Yun. Ayah tiri ini adalah saudara atau teman masa kecil. Hubungan mereka sangat baik. Jika ada makanan enak, mereka berbagi. Jika ada masalah, mereka pasti saling berbagi terlebih dahulu. Sampai mereka bertemu dengan seorang gadis. Konon katanya gadis itu tinggi, cantik, dan sangat hebat. Sepertinya seorang pemuda terpelajar yang dikirim ke desa bermarga Shen. Di zaman ketika para gadis semua berkulit gelap karena berjemur di ladang. Shen Ziking berkulit putih dan suka mengenakan gaun putih adalah dewi yang diakui. Kedua bersaudara itu tanpa ragu jatuh cinta pada wanita ini. Kemudian mereka bermusuhan. Selama bertahun-tahun mereka tidak pernah berhubungan lagi. Namun, nama ibuku adalah Bai Yunmu. Bermarga Yo. Tidak satupun dari mereka adalah pemuda terpelajar bermarga Shen dalam cerita itu. Akhirnya pertemuan ini berakhir dengan keributan yang tidak menyenangkan. Aku dan Yun saling bertukar pandang. Tak berdaya menarik ayah kami masing-masing pergi. Ayah Yun adalah ayah tiri Yun. Aku sudah mendengar tentang ini dari Yun sebelumnya. Ayahnya bersama dengannya tidak lama setelah dia lahir. Dan ayah tirinya menikahinya ketika Yun berusia 1 tahun. Jadi sejak dia memiliki ingatan, ayah tanpa hubungan darah ini selalu menjaganya. Bahkan memutuskan untuk tidak memiliki anak lagi demi dia. Sebenarnya, awalnya aku dan Yun hanya mengira bahwa kedua orang ini hanya menyimpan dendam tentang kejadian di masa lalu. Dan akan baik-baik saja setelah menyelesaikan kesalahpahaman.
Namun, mereka tampaknya serius. Beberapa hari berikutnya, aku dan Yunyun diminta oleh ibu kami masing-masing untuk putus. Untuk menenangkan mereka, kami langsung setuju. Tentu saja secara diam-diam kami melakukan berbagai hal secara sembunyi-sembunyi. Namun, hubungan rahasia yang mendebarkan itu belum berlangsung lama. Orang tuaku sudah berdiri di depan pintu rumahku suatu pagi sambil membawa koper besar dan kecil. Dia beralasan untuk merawat makan dan minumku. Dan pindah. Dengan nama merawat, tetapi sebenarnya mengawasi. Dengan tekad untuk memisahkanku dan Yunyun sepenuhnya. Pihak Yun juga bertindak cepat. Orang tuaku pindah di pagi hari. Di sore hari, suara dentingan dan dentuman terdengar dari sebelah. Ayahku tidak tenang dan menyuruhku untuk mencari tahu situasinya. Aku berjalan dengan enggan. Mengetuk pintu dan membukanya. Dan melihat Yunfu mengenakan pakaian rumah. Dia menatapku sambil tersenyum. Tetapi matanya menembusku dan melihat ayahku yang menguping di depan pintu rumahku. Yunyun, kami bekerja terlalu keras. Aku dan ibunya pindah untuk merawatnya sebentar. Sambil berkata. Dia juga menambahkan sambil tersenyum. Kami menyayangi putri kami. Berencana untuk menjaganya 24 jam sehari mulai sekarang. Kemudian ayahku, yang bersembunyi di pintu untuk menguping, muncul. Siapa yang bekerja keras? Putriku menjadi kurus setelah berpacaran. Aku ingin memberinya makanan bergizi. Melihat mereka berdua akan bertengkar. Aku diam-diam pulang untuk berganti sepatu. Dan menyelinap keluar dengan membawa jaket. Kedua ayah tua itu juga mulai membandingkan dan berdebat setiap saat. Namun, aku dan Yunyun secara bertahap terbiasa dengan itu. Yang terpenting adalah berkat kedua ayah tua itu, aku dan Yunyun menemukan cara berpacaran yang lain. Bertemu diam-diam. Ini sangat mendebarkan. Pukul 10 malam. Aku berbaring di tempat tidur. Berbolak-balik. Tidak bisa tidur sama sekali. Jadi aku mengirim pesan kepada Yunyun. Aku merindukanmu. Aku hanya ingin menggoda Yunyun melalui layar. Namun, semenit kemudian aku melihat Yunyun membalas, buka pintu. Jantungku berdebar kencang, aku melirik ayahku di sampingku yang mendengkur pelan. Aku diam-diam membuka selimut. Keluar kamar tanpa alas kaki. Dan keluar dengan mengenakan sepatu apa adanya di depan pintu. Akibatnya, begitu aku membuka pintu, aku melihat Yunyun di depan pintu membawa jaket. Dengan hati-hati menutup pintu. Yunyun memakaikan jaket di bahuku. Aku tahu kamu tidak akan memakai pakaian. Aku mengerutkan kening. Dan mengoreksi. Aku tidak memakai jaket. Bukan tidak memakai pakaian. Aku pikir Yunyun akan mengajakku berjalan-jalan di bawah danau dan menikmati rembulan. Namun, Yunyun menarik tanganku. Dan langsung pergi ke tangga. Dan menutup pintu besi tangga. Aku menatapnya dengan bingung dan bertanya. Apa yang kamu lakukan di sini selarut ini? Yunyun perlahan mendekat. Tersenyum padaku. Tidak apa-apa. Aku akan menunjukkanmu harta karun. Aku melirik pintu besi yang tertutup rapat. Dan berkata dengan suara pelan. Jangan gegabah. Kalau-kalau aku sudah menemukan mereka. Namun saat hatiku berdebar kencang. Yunyun tiba-tiba mengeluarkan sesuatu dari belakangnya. Aku melihat dengan seksama. Itu adalah cincin kecil yang bersinar. Seperti yang harganya beberapa sen zaman dahulu. Aku benar-benar terpana. Tidak percaya menatapnya. Harta karun yang kau maksud? Adalah ini, Yunyun. Tampaknya sedikit tidak bisa menahannya. Sudut bibirnya melengkung lagi dan lagi. Lalu apa lagi? Aku tidak menjawab. Tentu saja aku mengerti di dalam hati. Bahwa aku telah dipermainkan oleh Yunyun. Namun, orang ini tidak tahu kapan harus berhenti. Melihat aku tidak berbicara. Dia malah mendekat 2 langkah. Sejujurnya, meskipun sudah beberapa kali melakukan kontak intim. Tetapi aku masih tidak bisa menolak wajah ini. Begitu dia mendekat, aku tanpa sadar panik. Begitu aku mulai berbicara.
Mataku mendengar Yunyun bertanya sambil tersenyum. Kenapa wajah kakak merah? Tidak. Aku membantah dengan marah. Agak sedikit malu dan marah. Yunyun masih tersenyum cerah, dia berjinjit dan dengan lembut mengusap rambutku dengan tangannya. Nada bicaranya mengandung sedikit senyum. Apa yang ada di pikiran kakak? Sedang memikirkan pintu ini. Dia mendekatiku. Aku seharusnya mendorongnya. Tetapi kedua tanganku menahan dadanya. Sentuhan lembut itu membuatku kehilangan kekuatan. Saat aku ingin melanjutkan ke langkah berikutnya, Yunyun tiba-tiba berdiri tegak. Dia menarik tanganku dan berbalik pergi. Aku tertegun. Bertanya mau kemana? Pulang? Aku semakin bingung. Mungkinkah orang ini akan membawaku pulang untuk berhubungan intim? Tetapi tubuhku menolak. Namun mulutmu jujur untuk datang ke rumahku. Yunyunku menarikku keluar dari tangga. Berjalan cepat ke pintu lift. Setelah menekan tombol turun, dia menoleh dan melihatku. Seperti juga Homiin. Lagi pula, akhir-akhir ini aku diawasi terlalu ketat oleh ayahku. Malam terasa panjang. Tanpa Yunyun menyalakannya. Aku merasa terlalu kosong. Lalu aku dan Yunyun masing-masing mengenakan piyama dan pergi ke Homiin di dekat rumah. Ketika Jiang Zhen sedang mengurus prosedur di lobi, wajahku agak merah. Aku takut orang lain akan mengira kami berdua datang ke hotel dengan mengenakan piyama. Aku takut akan urusan perselingkuhan. Namun, apa yang kutakutkan benar-benar terjadi. Aku sedang menunduk. Berdoa dalam hati. Semoga waktu cepat berlalu, Yunyun. Tiba-tiba memelukku. Tiba-tiba mengucapkan kalimat yang tidak dapat dijelaskan. Mulutnya baru saja memanfaatkan waktu. Sebentar lagi suamiku akan kembali. Sungguh hanya sesaat. Pandangan petugas resepsionis terhadap kami berdua menjadi berbeda. Aku memutuskan untuk melakukan serangan balik. Berkata kepada kakak ipar, aku akan membayar uang yang aku pinjam dari kakak ipar. Apakah kamu pantas melakukan ini pada kakakku? Benar saja. Pandangan petugas resepsionis berubah lagi. Ekspresi seperti sedang bergosip. Bahkan memperlambat kecepatan pengurusan prosedur. Mendengar perkataan Yunyun, terjadi keheningan yang lama. Mengucapkan kata-kata dengan gigi terkatup. Lalu mengambil kartu kamar dan menarikku ke atas. Lalu ketika membuka pintu dan memasuki kamar, akhirnya aku menyadari. Merasa ada sesuatu yang tidak beres. Yunyun, kamu keluar mencariku. Kenapa kamu membawa KTP? Yunyun tidak menjawab pertanyaanku ini. Sebaliknya, dia menutup pintu dan memelukku di kamar yang gelap. Berjalan menuju sisi tempat tidur. Saat aku ditekan di tempat tidur, tawa rendah Yunyun terdengar. Dengan suara rendah dan lembut di telinga. Di bawah cahaya bulan yang samar ini, terlihat sangat menggoda. Adik kecil, waktu tidak menunggu. Aku berbalik dan menekan lawan bicara dengan suara pelan. Ma Mei menyuruhmu untuk melihat betapa hebatnya aku. Saat dini hari, aku sedang berbaring dalam pelukan Yunyun bermimpi indah. Tiba-tiba terbangun oleh dering bel yang mendesak. Diikuti oleh dering ponsel. Aku dan Yunyun terbangun bersamaan. Bertukar pandang dan langsung mengerti apa yang terjadi. Benar saja setelah menjawab telepon. Ternyata ayahku bangun di tengah malam dan menyadari aku hilang. Kemudian pergi mencari ke rumah Jie di sebelah. Menemukan Yunyun sudah tidak ada di sana. Kemudian mengerti bahwa kami berdua kabur untuk bersenang-senang. Rumah dipenuhi omelan ayahku sehingga aku dan Yunyun kehilangan kantuk. Setelah saling bertatapan, kami langsung diam-diam memilih untuk mematikan telepon. Kemudian mematikan ponsel. Dan tidur. Keesokan paginya, kami masing-masing masuk dengan komputer. Mengaktifkan gelembung hijau untuk cuti 2 hari. Kemudian bersiap untuk melakukan pelarian yang hangat dan naif atau lebih tepatnya kabur dari rumah. Dua ayah tua di rumah bersikap kekanak-kanakan. Kami akan melakukan hal yang lebih kekanak-kanakan. Mereka melakukannya setiap hari. Benar saja. Hari pertama, ayahku membombardir dengan berbagai panggilan telepon. Gelembung hijau.
Ancaman sampai malam. Melihat aku tetap tidak bergerak. Mungkin sedikit panik. Nada bicaranya secara bertahap melembut. Xiao Yan, sebenarnya ayah tidak menentang kamu dan Xiao Yun. Ayah lihat Xiao Yun juga menyukaimu. Ayah berharap kalian berdua segera menikah. Ayah hanya bersikap menakut-nakuti Hitian. Baiklah. Biarkan dia melunak padaku. Hitian adalah ayah tiri Yunyun. Dan hal yang sama terjadi pada Yunyun. Di sana juga begitu. Yunfu juga mulai melunak di malam hari. Anak perempuan. Kembalilah. Jangan membuat kami khawatir. Kami tidak akan menghalangi kalian lagi. Sebenarnya ayah sangat menyukai Xiao Yan. Terlalu senang. Sebenarnya aku hanya bersama Xiao Shan. Oh. Keberuntungan? Tentu saja Xiao Shan adalah ayahku. Aku dan Yun Yun bertatapan. Sama sekali tidak membalas. Biarkan kedua ayah tua itu cemas sebentar. Aku dan yang malang kabur dari rumah. Masih tidak bisa mengatasi mereka. 2 hari ini aku dan Yun Yun hidup dengan sangat bebas. Mengambil cuti. Melakukan perjalanan singkat selama 2 hari di sekitar kota. Sampai malam kedua pukul 7. Saat aku dan Yun Yun berciuman di pemandian air panas pribadi. Ayahku tiba-tiba mengirim video. Yun Yun dengan cepat merapikan pakaian renangnya yang berantakan. Baru kemudian aku mengangkat video itu. Namun, dalam tampilan video yang terhubung muncul 2 pria paruh baya. Ayahku dan Ayah Yun, kedua saudara di masa lalu ini, duduk bersama. Menatap kamera sambil tersenyum. Ayahku dan aku sudah berbaikan. Ayahku Xiao Yan. Yang pertama berbicara adalah Ayah Yun. Dia tersenyum dan menatapku berkata, "Kau dan Yun Yun kabur kali ini. Aku dan ayahmu sebenarnya juga panik. Kami awalnya tidak ingin menentang maksud anakmu. Sebenarnya hanya saling menyimpan dendam di hati. Diam-diam bersaing satu sama lain." Aku dan kedua orang ini bertatapan. Aku lalu melanjutkan kata-katanya. "Xiao Yun?" Yun Yun muncul di video. Dengan sopan menyapa. Ayahku mengangguk. Lalu berkata, "Sebenarnya 2 hari ini kami juga sudah berpikir terbuka. Sudah tua. Masih bersaing. Benar-benar terlalu kekanak-kanakan. Hidup hampir separuh hidup. Masih kalah dari kalian berdua yang berpikir jernih. Kami hari ini duduk bersama. Saling menjelaskan kejadian di masa lalu. Kesalahpahaman yang harus dijelaskan juga sudah dijelaskan. Kegalauan yang harus diurai juga sudah diselesaikan. Selanjutnya mari kita duduk. Dan membicarakan pernikahan kalian dengan serius." Kemudian kedua saudara di masa lalu ini bertatapan. Serempak berkata, "Lalu cepat berikan kami seorang cucu." Ayahku mulai lagi dengan mode cuci otak. "Kalian berdua sudah dewasa. Bicarakan pernikahan dengan baik. Kita bisa menentukan tanggalnya. Setelah menikah, cepatlah punya anak. Beri kami berdua sesuatu untuk dilakukan juga. Pasti akan merawat bayi kalian dengan baik dan gemuk. Pintar dan cerdas." Apa-apaan ini? Kedua lelaki tua ini benar-benar bersatu dengan begitu cepat. Itu benar-benar membuatku sedikit tidak siap. Setelah akhirnya mengakhiri mode cuci otak, kedua ayah tua itu menyuruh kami kembali semalaman. Besok aku dan Yun Yun harus bekerja. Malam ini kita akan bertemu orang tua untuk membicarakan pernikahan. Di video aku tidak bisa menahan diri untuk bergosip sedikit. Tentang masa lalu ketika mereka berdua memperebutkan seorang wanita. Baru tahu apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Saat itu, mereka berdua memiliki hubungan yang baik dengan pemuda terpelajar itu. Mereka bertiga adalah teman baik. Mereka berdua diam-diam menyukainya. Saudara-saudara Shen Ziqing tidak pernah saling mengungkapkan perasaan ini. Tetapi kedua belah pihak bisa melihat sedikit pikiran masing-masing. Saat itu, ayahku dan Shen Ziqing bersama. Tapi setelah seminggu, aku menemukan Shen Ziqing berkencan dengan Ayah Yun. Sekarang, ayahku yakin Ayah Yun ikut campur dalam hubungan mereka. 3. Ayah yakin ayahku ingin merebut cinta. Keduanya bertengkar hebat.
Ternyata yang bernama Shen Ziqing melarikan diri dan menghilang keesokan harinya. Kedua bersaudara ini juga sudah putus hubungan. Tidak lama kemudian mereka pergi masing-masing. Berpisah jalan. Setelah puluhan tahun, mereka menyimpan dendam di hati mereka. Tidak pernah berhubungan lagi. Aku mendengarnya tetapi tidak terlalu puas. Tahu bahwa mereka berdua mungkin benar. Adalah tipe orang yang keras kepala. Perselisihan kecil ini jika ditempatkan dalam drama Qiong Yao, mungkin satu episode pun tidak akan cukup. Namun setelah menutup video, aku dan Yunyun saling bertatapan. Dengan enggan mengemasi barang-barang. Bersiap untuk pulang. Tentu saja jam 8. Aku dan Yunyun tiba di rumah tepat waktu. Pintu masuk rumahku dibiarkan sedikit terbuka. Aku dan Yunyun masuk bersama. Atau di dalamnya cukup harmonis. Ayahku dan Ayah Yun duduk mengobrol bersama. Ayahku dan Ibu Yun sibuk di dapur, Ibu Yun sebagai koki utama dan ibuku membantu. Pemandangan itu sungguh harmonis. Aku dan Yunyun saling bertatapan. Dan berkata bersamaan, Ayah. Ayahku dan kakek Yun menoleh bersamaan. Cepat kemari. Mari kita duduk hari ini dan membahas pernikahan. Lalu tentukan tanggalnya. Aku terkejut. Sungguh, aku belum siap untuk menikah. Namun, ketika aku berpikir bagaimana caranya mempersiapkan diri dengan sopan, lalu menemaninya, dia tiba-tiba berkata, "Boleh, aku dengarkan saja," kata kedua ayah. Aku menatapnya dengan tidak percaya. Tadi di jalan pulang, siapa yang menemaniku? Muntah-muntah sepanjang jalan, kenapa begitu sampai rumah malah berkhianat? Diam-diam aku melotot. Tapi Yunyun meraih tanganku dan menarikku ke hadapan kedua ayah. Aku dan Xiao yang memiliki hubungan yang stabil. Kami berbicara bersamaan. Ayah, aku juga ingin mencari tanggal untuk menikah dulu. Lalu mengadakan pernikahan, kata Yunyun. Dengan pernyataan ini, kedua ayah sangat senang. Segera matikan TV dan mulai mencari. Tanggal pernikahan dibolak-balik. Sungguh menyenangkan. Namun, detik berikutnya timbul perselisihan. Penyebabnya adalah tentang mahar dan mas kawin. Ayahnya bersikeras untuk memberikan mas kawin dan mahar dengan jumlah yang sama agar putrinya bisa mengangkat kepala di kemudian hari. Sementara ayahku bersikeras untuk memberikan mahar lebih banyak daripada mas kawin. Aku menuangkan teh. Lalu keduanya mulai menawar. Ayahku. Aku beri mahar 200.000 yunfu. Kalau begitu aku beri mas kawin 200.000 juga. Kalau begitu maharku 250.000. Aku juga beri mas kawin 250.000. Keduanya mulai bersaing. Angka mulai meningkat pesat. Aku duduk di bangku kecil. Mulai menghitung dengan jari, aku kaya. Aku kaya? Semoga mereka berdua berdiskusi lagi. Biarkan aku mendapatkan keuntungan sebagai pihak ketiga. Akhirnya, mereka mencapai keputusan yang memuaskan kedua belah pihak. Mas kawin 280.000. Ganti rugi 260.000. Mengambil angka 6 dan 8 untuk keberuntungan. Dengan senang hati aku menyimpan kalkulatorku. Sebenarnya kalian bisa saja bertengkar lagi. Diam-diam menarik tanganku. Mengedipkan mata ke arahku. Saat mereka tidak memperhatikan. Mendekat dan berkata setelah menikah. Jika kakak berperilaku baik, aku bisa memberimu lebih banyak uang. Sungguh, aku langsung tertarik. Tetapi tentu saja aku mendengar prasyarat dalam perkataannya, yaitu aku harus berperilaku baik. Menarik Yunyun ke balkon. Aku berbisik kepadanya, bagaimana aku bisa berperilaku baik. Yunyun berbisik di telingaku sebuah kalimat. Aku langsung tersipu malu. Memelototinya. Wanita nakal. Tawa rendah Yunyun dan kakaknya paling banter hanya menggoda. Tidak bisa disebut nakal. Aku ragu sejenak. Tetapi tetap tidak bisa menahan godaan uang. Mendekat. Dan bertanya dengan pelan. Lalu berapa banyak yang bisa kamu berikan padaku Yunyun? Tiba-tiba tersenyum. Dan membisikkan serangkaian angka di telingaku.
Setelah keraguan singkatku. Segera setuju. Bukankah berperilaku baik itu yang utama? Apa masalahnya dengan adik sendiri? Yang terpenting adalah dia memberiku terlalu banyak uang. Aku setuju. Yunyun mengangkat sudut bibirnya. Tiba-tiba menopang kedua tangannya di dinding dan memelukku. Aku terkejut. Dengan cepat mendorongnya. Dan berkata dengan pelan. Kamu sudah menyegel 4 orang tua di rumah. Yunyun tertawa rendah. Bukankah itu yang membuatnya lebih menarik? Dia melingkarkan kedua tangannya di pinggangku, berjinjit dan berteriak. Menenggelamkan wajahnya di leherku. Napas panasnya menyapu kulitku. Membuatku cemas. Beberapa kali aku mendorongnya tetapi tidak berhasil. Yunyun masih akan memelukku di balkon, angin malam sepau-sepau. Keduanya berciuman di balkon. Setelah ciuman, Yunyun bersandar di pelukanku dan berkata, selagi camilan tengah malam belum dimulai. Apakah kakak mau pergi ke kamarku? Melihat sesuatu, aku tidak tahu harus tertawa atau menangis. Itu cincin cahaya malam lagi. Tentu saja bukan tangan Yunyun. Dengan kuat menggosok di telapak tanganku. Kakak ingin melihat kaki giok hitam atau cahaya musim semi seputih salju. Mendengar ini, mataku berbinar, tapi itu tidak terlalu baik. Tapi meski begitu, aku masih menyeret Yunyun dan bergegas keluar. Ketika kami pergi ke rumahnya di sebelah dan melewati ruang tamu. Ayahku dan yang lainnya sedang mengobrol dengan gembira, bertanya kemana kami pergi. Aku berkata tanpa mengubah ekspresiku. Pergi ke sebelah untuk melihat sesuatu. Kedua orang tua tampak bingung. Tetapi tidak bertanya lebih lanjut. Keluar dari pintu. Belok ke rumahnya di sebelah, Yunyun membawaku membuka pintu dan masuk. Tetapi tidak mau menyalakan lampu. Berciuman dalam kegelapan. Ciuman kecil dan rapat berjatuhan. Yunyun memegang tanganku dan menjelajahinya. Menyentuh cahaya musim semi seputih salju di kerah kemejanya. Aku kemudian mendorongnya ke kamar tidur. Karena begini, jangan salahkan kakak karena menghancurkan bunga hijau tamat.